Saya Mas Dwi Saputra dari kelompok 8. Di sini saya akan menjadi moderator untuk kelompok 7. Sebelum memulai presentasinya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, dipersilakan untuk kelompok 8 melakukan presentasinya. Kelompok 7 untuk melakukan presentasi. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat pagi untuk Bapak Raharjo, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Serta selamat pagi juga untuk teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang akan membawakan materi terdapat 6 anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama Egan Alif Janeti, lalu yang kedua yaitu saya sendiri Gilbert Mangutua Naibaho, yang ketiga Haikal Zaki Muktigani, yang keempat Nanda Eka Suci Ramadan, yang kelima Peter Chan, dan yang keenam Priscilia Setiawan. Untuk bagian latar belakang, selanjutnya saya persilahkan kepada Nanda untuk memulai materi. Ya, baik. Latar belakang. Pancasila digali dan diambil dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Maka, Pancasila mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi dan peranan itu terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Otto Nagoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip oleh Profesor Kusnadi Harja Sumantri, yang mengatakan bahwa Pancasila pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup. Sebagai suatu pangkal sudut pandang dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Pengembangan ilmu pengetahuan dewasa ini mencapai sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan ilmu tidak terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya, ilmu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan ilmu pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas. Di pihak lain, ilmu perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya, agar tidak merugikan umat manusia. Selanjutnya, kita Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, sebagai ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap ilmu yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan ilmu agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan ilmu harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu, atau mempribumian ilmu. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Egan. Baik, terima kasih Priscilia. Materi hari selanjutnya yaitu adalah urgensi. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditulis sebagai berikut. Di antaranya, pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan
menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, perkembangan ilmu yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Peter. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya adalah alasan perlunya Pancasila. Oke, materi selanjutnya adalah alasan perlunya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Alasannya itu ada 3. Yang pertama itu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Dan yang ketiga itu, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Materi selanjutnya itu adalah nilai-nilai Pancasila yang akan dibawakan oleh Haikal. Nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga akal dan kehendak. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta, bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini, Pancasila harus didudukan secara proporsional, bahwa ia bukanlah agama yang berpretensi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. Selanjutnya adalah nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas tuntunan hati nurani masing-masing, dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana mestinya. Yang pertama adalah memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Yang kedua adalah memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Mengembangkan iptek harus berdasarkan kepada usaha-usaha, yaitu untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Berikutnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan. Berikutnya adalah nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia dan rasa nasionalismenya. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan negara persatuan itu diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik, dengan terus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan yang dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif. Selanjutnya ada nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Ilmu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat.
Nilai kerakyatan juga mensyaratkan adanya wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalam, yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Berikutnya adalah nilai terakhir, yaitu nilai keadilan. Nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Pengembangan ilmu pengetahuan yang berkeadilan harus dapat teraktualisasi dalam pengelolaan kekayaan alam milik bersama bangsa Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Untuk materi selanjutnya, yaitu kesimpulan, akan disampaikan oleh Gilbert. Baik, jadi kesimpulan pada materi diskusi kita pada hari ini, yaitu Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional, maupun global. Harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memiliki dampak langsung pada kondisi hidup masyarakat. Ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Kemudian adapun pernyataan dari Insinyur Soekarno, sekarang banyak prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 bilangnya. Namun bukan panca dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seseorang teman ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Sekian dari materi yang sudah kami presentasikan. Saya persilakan kepada moderator untuk mengambil alih jalannya diskusi selanjutnya. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada kelompok 7. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Yang mau bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Mas Dwi, sudah ada siapa? Ivanka tuh yang Iya, rasakan. ya boleh Ivanka untuk on-mic. Ya, selamat pagi para harjo dan teman-teman. Saya izin bertanya. Menurut kalian sudah adakah pengembangan iptek yang dapat mewujudkan negara persatuan di saat-saat sekarang ini? Jika sudah ada, tolong bisa disebutkan atau dijelaskan. Untuk pertanyaannya udah jelas, kelompok 7. Sudah jelas, bisa dilanjutkan. Ya, yang kedua dari Marsyanda, boleh on-mic. Ya, selamat pagi para harjo dengan teman-teman semua. Izin memberikan pertanyaan. Tadi ada bahas tentang pluralitas di Indonesia. Jadi pluralitas itu menyebabkan perubahan cara pandang. Nah, mungkin boleh dikasih contoh dari perubahan cara pandang itu apa aja sih kayak gitu. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya?
Dua dulu aja ya, kelompok 7. Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain boleh, nggak apa-apa. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Ivanka. Yang pertanyaannya, adakah pengembangan iptek pada saat ini? Jawabannya sudah ada. Contoh dari pengembangan iptek di Indonesia saat ini adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia atau BPPT RI membentuk suatu gugus tugas atau task force yang dinamai Task Force Riset dan Inovasi Teknologi untuk Penanganan COVID-19 atau TFRIC 19. Satgas ini bertugas untuk mengakselerasi implementasi riset dan inovasi teknologi dalam penanganan COVID-19, khususnya untuk melaksanakan testing, tracing, dan menyediakan alat kesehatan. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih.
Oke, saya di sini akan coba menjawab pertanyaan dari penanya mengenai perubahan cara pandang yang diakibatkan oleh pluralitas. Pertama, kita harus tahu dulu pluralitas sendiri itu berarti kesediaan untuk menerima keberagaman atau pluralitas. Artinya untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat, ataupun pandangan hidup. Tak jarang cara pluralis ini menjadi sorotan yang utama dan menimbulkan sikap-sikap tertentu. Misalnya keterbukaan atau justru ketertutupan ataupun kebencian. Pertama itu ada yang pro. Kenapa pro? Karena ini hal dia nggak positif. Contohnya itu seperti di kasus kita di negara Indonesia yang dimana kita itu memiliki banyak agama sehingga cara pandang ini bisa menyebabkan kerukunan antar umat beragama meskipun agamanya berbeda-beda. Sedangkan ada juga yang kontra. Kenapa? Karena dianggap bahwa hal ini bisa menghilangkan kemudian dari ajaran agama masing-masing. Karena setiap agama pasti mempunyai ciri khas masing-masing yang tidak bisa dicampur adukkan dengan ajaran agama lain. Jadi begitu. Apakah sudah cukup jelas? Sudah jelas, terima kasih. Ada yang lain yang mau kasih komentar? Ada nggak? Bapak, Pak Rajo, Ya. saya izin menambahkan sedikit jawaban dari ya, Peter silakan. tadi, Pak. Silakan Mas Agan. Jadi yang sudah dikatakan oleh Peter itu sudah benar. Saya ingin menambahkan terdapat beberapa macam-macam pluralisme. Di antaranya itu yang pertama ada pluralisme budaya yang diartikan sebagai budaya yang majemuk. Yang artinya banyak, antara kita sudah tahu di Indonesia banyak sekali suku dan bangsa di Indonesia sehingga banyak pula budayanya. Nah, hal ini seringkali menyebabkan konflik yang disebabkan oleh munculnya persaingan, sikap egosentrisme, dan primordialisme yang mengklaim bahwa kebudayaan mereka yang paling baik dibandingkan yang lainnya. Kemudian pluralisme agama yang sudah disebutkan oleh Peter tadi, contohnya seperti sikap toleransi, tidak adanya sikap toleransi antar umat beragama. Kemudian untuk ketiga ada pluralisme sosial yang diartikan sebuah paham yang menerima keberagaman berupa sikap saling menghormati dalam interaksi sosial yang terjadi antar individu pada tatanan sosial. Kemudian ada ilmu pengetahuan yang diartikan sebagai keanekaragaman ilmu yang menjadi faktor utama pertumbuhan ilmu pengetahuan. Yang kelima ada pluralisme media, yaitu keberagaman teknologi untuk membantu orang-orang komunikasi baik dalam jarak jauh maupun jarak dekat. Sekian Pak, terima kasih. Ada yang lain yang mau komentar kira-kira, Mas Dwi? Ya, untuk yang lain ada yang mau ingin berkomentar? Ada yang ingin menambahkan? Atau ada yang ingin bertanya lagi? Ya, mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya ya, Mas Dwi ya, mungkin saya sedikit tambahkan aja ya dari pertanyaan kawan-kawan ini. Iya, Pak. Tadi dari dari Ivanka sama Marsanda ini. Ivanka ini kan bicara tentang sudah adakah pengembangan IPTEK ya. Tadi IPTEK ini kan dimaknai sebagai ilmu pengetahuan teknologi dan seni ya. IPTEK ada S-nya, seni, ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Nah, kira-kira di Indonesia itu ada nggak produk-produk yang memiliki nilai IPTEK? Tentu sangat banyak ya.
yang apa namanya tadi sudah disampaikan oleh Gilbert ya, terkait dengan contoh-contoh pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta seni ya. Nah, misalnya tadi terkait dengan upaya untuk menanggulangi COVID-19. Nah, ini beberapa anak bangsa juga coba meneliti, menggali, mengeluarkan produk-produk ya yang terkait dengan upaya pemberantasan atau pencegahan virus COVID-19. Misalnya pernah juga ada penemuan terkait dengan vaksin ya, vaksin COVID ya. Meskipun itu juga sempat terjadi perdebatan waktu itu karena dianggap belum memenuhi standar gitu ya. Tapi itu kan bagian dari adanya upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, saya pikir itu salah satu contoh. Yang lain sangat banyak ya. Misalnya saya di zaman masa Habibie itu dulu sempat mampu membuat satu pesawat buatan dalam negeri ya. Nah, itu kan saya pikir bagian dari sebuah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau pengembangan seninya ya sangat banyak. Artis-artis, penyanyi-penyanyi hebat di Indonesia sangatnya jam terbang juga sampai ke luar negeri ya. Nah, itu kan artinya bahwa ada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang otomotif misalnya ada motor listrik ya, namanya dari Gesit ya kalau nggak salah ya. Gesit itu kan produk dalam negeri, digarap oleh beberapa BUMN ya gitu ya. Nah, ini saya pikir itu juga bagian dari upaya menciptakan kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Yang tadi kalau kita judulnya itu kan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ya. Jadi artinya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang tadi dikembangkan ya harapannya adalah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi pada saat menciptakan vaksin untuk COVID misalnya, apakah vaksin tadi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Misalnya nilai kemanusiaan ya tentu orang bikin vaksin harapannya ya semata-mata demi upaya nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun mungkin di balik itu juga ada ekonominya ya, tapi harapannya adalah demi nilai kemanusiaan supaya orang pada sehat, supaya tidak ada yang sakit, supaya tidak menular kemana-mana dan sebagainya. Nah, itu artinya menunjukkan ada nilai kemanusiaan. Usaha untuk mengobati, nah ini, apakah vaksin itu pasti akan orang kebal, Pak? Ya belum tentu. Ada juga yang udah divaksin tapi sakit juga ya ada, gitu ya, tertular juga. Tapi artinya bahwa di situ ada usaha. Usaha itu kan juga diperintahkan oleh Tuhan ya. Kalau dalam Islam itu kan ya manusia itu kan diharapkan untuk terus berusaha. Tuhanlah yang menentukan, tapi kita harus ada usaha. Nah, itu artinya dalam mengembangkan ilmu tadi ada upaya nilai-nilai religius, menanamkan nilai-nilai religius. Itu bagian dari juga perintah agama ya, yang tentu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya bahwa dalam mengembangkan iptek tadi, kita sesungguhnya juga menjalankan nilai-nilai Pancasila yang berketuhanan. Nah, saya pikir sangat banyak ya, mudah-mudahan di Indonesia pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentu sesuai dengan judul kita adalah bahwa pengembangan ilmu pengetahuan teknologi itu ada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Harapannya begitu. Jadi begitu menciptakan bagaimana misalnya menciptakan pembangkit tenaga listrik misalnya. Ya harapannya itu adalah demi keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia misalnya. Atau bagaimana ada teknologi bikin jalan raya supaya tidak pakai ngaduk misalnya kan. Kalau zaman dulu kan untuk meratakan tanah kemudian menyemen itu kan harus pakai manual ya, dengan adukan ya.
manual dengan tangan. Bikinlah ciptaan teknologi, sudah pakai mesin, mungkin sudah nanti pakai aspalnya sudah pakai teknologi yang lain dan sebagainya. Itu adalah juga harapannya sesuai dengan nilai keadilan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai ketuhanan dan sebagainya. Saya pikir terkait dengan pengembangan iptek saat ini ya meskipun ya belum sehebat dan semaju negara-negara maju, tetapi upaya untuk mengembangkan iptek tadi terus-menerus dilakukan ya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan saya pikir ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah ya kita juga termasuk, kayak misalnya Pak Raharjo juga ditanya apa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah dituangkan, dikembangkan dalam rangka mengembangkan nilai-nilai ABCD. Nah, ini juga menjadi pertanyaan ya, termasuk Anda nih nanti Mas, ini rekan-rekan dari fakultas sampai teknik ya, Gilbert dan kawan-kawan teknik ya kalau nggak salah ya, teknik program studi apa Mas? Iya Pak, ada dari teknik, ada 2 Pak. Kalau saya dari prodi sistem dan teknologi informasi, dan teman yang lainnya ada dari program studi pendidikan vokasi teknik mesin kalau nggak salah. Nah, kemajuan iptek semua. Gilbert misalnya sistem informasi, teknologi sistem informasi. Jadi bisa aja bagaimana menciptakan satu aplikasi-aplikasi, program-program yang tentu itu kalau dibuat, diciptakan membantu kemaslahatan masyarakat. Tapi tidak bertentangan dengan nilai ketuhanan. Tidak juga bertentangan dengan nilai persatuan. Nah, menjadi tantangan juga buat rekan-rekan semua ya, Mas Gilbert dan rekan-rekan semua, untuk bagaimana menciptakan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Ya, contoh sederhana lah, bikin game lah. Ini game-game yang ada di apa tuh anak-anak itu suka Fire atau apalah gitu ya, Mobile Legends dan sebagainya. Gimana caranya kalau kita sebagai ahli teknologi informasi tadi menciptakan game-game yang punya nilai-nilai edukasi yang baik. Nah, misalnya nilai positif yang baik, yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan berkeadilan dan sebagainya. Ya, saya pikir penting juga itu. Gitu ya. Jangan kemudian ternyata didominasi oleh produk-produk asing semua nih yang menciptakan. Padahal Indonesia dengan kekayaannya bisa menciptakan misalnya bagaimana Gatot Kaca dengan kemajuan ipteknya dibuat game, kartun atau apa ya kan? Nah, sehingga anak-anak menjadi senang. Ini produk Malaysia ya, meskipun katanya yang menciptakan juga Indonesianya, tapi itu kan dianggapnya ya punya Malaysia ya, meskipun yang bikin ada orang Indonesianya. Bagaimana Indonesia misalnya menciptakan kartun-kartun, itu kan kemajuan iptek ya, kartun yang ini buatan Indonesia tapi di dalamnya mengandung nilai-nilai keberagaman, nilai toleransi, nilai tanamkan nilai-nilai kesopanan, nilai kerjasama dan sebagainya. Wah, ini saya pikir luar biasa kalau itu bisa diciptakan ya. Termasuk tadi yang bagian mesin nih. Bagian mesin ini zaman dulu untuk mencincang daging mungkin harus pakai pisau, pakai pisau yang tajam, dan itu makan waktu ya, tenaga. Diciptakanlah teknologi yang kemudian pakai gilingan. Gilingan juga muternya masih pakai tangan orang. Wah, itu pegel juga. Ciptakan lagi kemudian pakai mesin yang bunyinya keras banget, nah, gimana caranya diciptakan mesin yang mungkin bila perlu bisa dibawa ke rumah, ini kecil-kecil. Nah, ini jangan sampai mau bikin bakso aja ngiling daging sekilo harus ke pasar, ngantri misalnya gitu. Wah, gimana caranya supaya bikin teknologi masyarakat bisa punya sendiri mesinnya yang sekotak tisu misalnya gitu ya. Wah, ini hebat ini dengan teknologi ini. Atau ya teknologi mesin yang lain. Itu apalagi di bidang pertanian misalnya. Bagaimana caranya misalnya
padi yang dari sawah itu begitu dipanen langsung digiling, langsung keluarnya beras atau udah bersih semua dan seterusnya. Nah, itu kan butuh kemajuan-kemajuan teknologi dan butuh mesin-mesin ya. Nah, mesin-mesin tadi ya tentu harapannya adalah semata-mata demi nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai berkeadilan sosial. Sehingga masyarakat merasa terbantu. Begitu membantu, Anda sudah mengamalkan nilai ketuhanan loh. Begitu masyarakat merasa terbantu, itu menunjukkan nilai kemanusiaan yang baik loh. Itu menunjukkan nilai persatuan, nilai keadilan, dan seterusnya. Nah, harapannya seperti itu. Nah, ini saya pikir tantangan juga buat kita semua ya, termasuk rekan-rekan semua ini yang dari teknologi informasi, dari teknik mesin. Wah, ini penting ini. Bagaimana punya inisiatif, punya kreatif, punya inovatif, menciptakan aplikasi-aplikasi, program-program yang sangat membantu bagi masyarakat yang tentu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Mas Gilbert ini saya pikir penting ini Mas. Jadi di birokrasi aja sendiri kayak di birokrasi ya, itu kan masih banyak yang masih pakai manual-manual. Ngurus apa-apa masih manual gitu ya. Nah, gimana caranya misalnya diciptakan satu sistem yang kira-kira bisa sangat membantu, misalnya ngurus ini udah pakai teknologi, pakai komputer, pakai software, supaya aplikasi sehingga tidak terlalu pusing. Kayak ini kan Microsoft ini teknologi. Diciptakan teknologi yang tentu ini sangat bermanfaat buat masyarakat kan, harapannya begitu. Bisa buat kuliah, bisa buat dakwah, bisa buat macam-macam. Ya harapannya ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, nah gitu ya. Nah ini harapannya ini tantangan buat teman-teman yang lain lah untuk bagaimana menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Marsanda ini bicara tentang pluralitas ya, merubah cara pandang gimana. Kalau bicara plural itu kan berarti beraneka ragam ya. Plural, beraneka ragam tadi Egan juga sebutkan plural dalam bidang apa, ada ekonomi ya macam-macam, ada yang petani, ada yang pegawai, ada yang juragan, ada yang bos gitu ya. Secara ekonomi macam-macam, ada nelayan, ada dosen, ada guru, ada buruh. Secara ekonomi juga beraneka ragam, plural. Secara sosial juga plural, gitu ya. Secara apa lagi? Secara politik plural juga. Ada yang pendukung Gerindra, ada yang pendukung PDIP, ada yang pendukung PKS, ada yang pendukung Golkar dan sebagainya. Itu udah plural. Jenis kelaminnya plural. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang nggak jelas. Nah, plural. Jadi pada akhirnya masyarakat Indonesia ini masyarakat yang plural, beraneka ragam. Nah, ini bahasa beraneka. Dari segi apa? Macam-macam. Agamanya plural. Kita kenal ada 6 agama, tapi sesungguhnya itu belum masuk pada aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan di Indonesia itu sangat banyak. Ada Kejawen, ada Sunda Wiwitan, ada Ketutelu, macam-macam. Itu bisa ratusan aliran kepercayaan di Indonesia. Yang dibilang Islam ya bukan, dibilang Kristen bukan, Hindu bukan. Jadi ya ini aliran-aliran kepercayaan. Itu juga sangat beragam. Nah, itu artinya bahwa bangsa Indonesia sangat plural. Nah, oleh karena itu butuh yang namanya yang disebut dengan pluralisme tadi. Apa itu pluralisme? Paham, pandangan yang menghargai adanya keanekaragaman tadi. Nah, ini harapannya begitu, harapannya. Jadi harapannya adalah ada kita semua ini punya paham, punya pandangan untuk menghargai, menghormati adanya perbedaan tadi, keanekaragaman yang plural tadi, yang macam-macam tadi. Agamanya beda-beda, agama aja satu agama dalam praktiknya itu juga terdapat perbedaan-perbedaan gitu ya. Sama-sama Islam, sama-sama Kristen, sama-sama Hindu pun tentu akan punya perbedaan-perbedaan gitu ya. Karena kan ini sangat juga tergantung pada penafsiran-penafsirannya ya, sehingga dalam prakteknya juga seringkali ada perbedaan-perbedaan. Nah, itu kalau nggak disikapi dengan cara pandang pluralisme yang menghargai dan menghormati perbedaan tadi,
Ya, tentu betul siapa yang dikatakan oleh Mas Peter ya, bisa menimbulkan satu hal yang positif, mengarah kepada integrasi, mengarah pada persatuan gitu ya. Tapi juga bisa mengarah kepada disintegrasi, mengarah kepada perpecahan. Jadi karena keanekaragaman tadi, kadang-kala memang akhirnya jadi bukan hanya bersatu, tapi bisa juga menimbulkan satu disintegrasi atau perpecahan. Gara-gara ya kemarin aja gara-gara pilpres gitu ya. Wah ini kelompok kecebong, kelompok kampret, ini ada kelompok kecepret, udah macam-macam itu udah gara-gara perbedaan politik juga sempat terjadi sedikit konflik-konflik gitu ya. Nah saya pikir itu politik ini juga beda, pandangan politiknya juga beda, dari plural juga pandangan politiknya ya. Di Indonesia ini juga punya pandangan politik yang sangat beragam ya. Nah saya pikir keanekaragaman tadi, pluralitas tadi itu harapannya bisa merubah cara pandang kita untuk coba menghargai, menghormati adanya perbedaan. Karena pada hakikatnya kan perbedaan itu kehendak Tuhan ya. Kehendak Tuhan nggak perbedaan? Ya, saya pikir ini kehendak Tuhan. Kenapa? Ya karena memang Tuhan Maha Kuasa. Dengan kekuasaannya dia sebetulnya mampu menciptakan dunia ini seragam. Ngapain rumit-rumit? Ya kalau Tuhan nggak mampu ya bukan Tuhan. Ya Tuhan tentu mampu merubah dunia ini sama semua, udah kayak Raharjo semua ya bisa. Memang apa susahnya? Kalau Tuhan nggak mampu ya berhenti aja jadi Tuhan, gitu ya. Dengan kekuasaannya dia mampu merubah manusia, merubah dunia, gitu ya. Nah tapi Tuhan sengaja menciptakan manusia, ada laki-laki, ada perempuan, itu udah plural dari segi jenis kelamin, gitu ya. Ada yang hitam, ada yang putih banget. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya gondrong, ada yang botak. Wah, ini udah dari segi suku juga plural. Ini diciptakan jadi orang Jawa, yang satu jadi orang Sunda, yang satu jadi orang Betawi, yang satu jadi orang Prancis. Wah, ini juga dilahirkan dari emak bapaknya pengusaha, emak bapaknya orang susah, emak bapaknya presiden. Ada yang nggak jelas sama bapaknya, wah udah beraneka ragam. Nah itu semua pada akhirnya ada kehendak Tuhan. Gitu ya, makanya katanya kan ya tidak ada yang tanpa izin Tuhan. Nah ini jadi semuanya kehendak Tuhan. Jadi daun jatuh pun itu adalah kehendak Tuhan. Nah ini. Jadi oleh karena itu, karena perbedaan ini adalah kehendak Tuhan, maka kita sebagai hambanya gitu ya, sebagai ya makhluknya, ya harapannya adalah menghargai, menghormati perbedaan karena itu adalah kehendak Tuhan. Jadi pada saat ada orang yang berkeinginan semuanya harus sama, ya ini berarti melawan kodrat Tuhan gitu ya, karena Tuhan sendiri memang menghendaki manusia ini dengan berbagai macam keanekaragamannya. Ya kalau dalam Islam ini Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya saling kenal mengenal. Nah, ini si Raharjo yang kurus, si Gilbert yang keriting, dan sebagainya. Harapnya kenal. Coba kalau sama semua, bingung. Kita aja kadang-kadang kalau sama ini ada yang kembar persis itu siapa sih? Yang laki-laki itu. Nah, itu aja saya kadang-kadang bingung. Ini mana si A, mana si B. Karena wajahnya mirip persis gitu ya. Apalagi dunia ini diciptakan dengan wajah yang sama ya, yang sama, jadi nggak kenal karena bingung gitu ya nggak. Nah oleh karena itu saya pikir paham pluralitas tadi, paham pluralisme untuk menghargai, menghormati perbedaan di dalam masyarakat, saya pikir menjadi satu hal yang penting. Nah itu harapannya bisa merubah cara pandang kita untuk ya mau bekerja sama dengan perbedaan tadi, nah, mau berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda tadi, mau mungkin kalau dalam prakteknya ya misalnya
berkawan dengan orang-orang yang punya perbedaan, bahkan mungkin menikah dengan orang-orang yang dengan aneka ragam perbedaan tadi. Dalam prakteknya kan kadang-kadang kita mungkin sering masih jangan kawin sama orang Jawa tuh, jangan sama orang Sunda, jangan sama orang Betawi, gitu-gitu. Itu kan menunjukkan belum menghormati, menghargai adanya perbedaan-perbedaan tadi. Jadi sehingga seringkali muncullah yang disebut dengan etnosentrisme. Apa itu etnosentrisme? Ya menganggap nilai budayanya lah yang paling baik. Jadi menganggap sukunya lah yang paling baik, menganggap daerahnya yang paling baik dan sebagainya. Nah itu yang saya pikir perlu dihindari di dalam masyarakat yang plural saat ini ya, seperti ini. Saya pikir itu tambahan saya untuk pertanyaan Irfanka dan Marsanda yang tadi sudah disampaikan oleh penyaji. Baik, terima kasih Mas Dwi. Silakan, mungkin bisa dilanjut. Iya Pak. Di sini ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Oh, Arya Gagasan. Boleh mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Arya Gagasan dari kelompok 6. Ingin bertanya, adakah sumber-sumber mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Terima kasih. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, boleh dijawab oleh kelompok 7. Izin menjawab pertanyaan dari Arya Gagasan. Yang pertama ada yaitu sumber historis. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat ditelusuri pada awal dalam dokumen negara, yaitu di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Terus yang kedua yaitu ada sumber sosiologis. Sumber sosiologis sebagai dasar nilai ilmu dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan biasanya terjadi penolakan. Mungkin itu aja, Gagas. Apakah masih kurang jelas? Udah jelas, makasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi atau tadi dari pertanyaan Mas Arya ada yang mau kasih komentar? Ya, saya pikir udah
bagus ya yang disampaikan oleh Mas Haikal. Mungkin saya tambahkan singkat bahwa kalau bicara dasar ya, jadi dasar itu kan berarti kenapa sih bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai dasar ilmu pengetahuan gitu ya, dan teknologi IPTEK tadi, apa yang menjadi sumbernya, dasarnya apa? Ngarang-ngarang aja atau gimana ini, kok dasarnya apa nih tadi gitu ya. Nah tadi sebetulnya Pak Mas Haikal udah sampaikan ya, secara umum dasarnya itu ya, sumbernya itu tentu bisa dilihat dari aspek historis, ini sejarah ya, historis, kemudian sosiologis, yuridis, dan politis. Nah ini sebetulnya itu yang menjadi menjadi dasar ya, sumber bahwa kenapa sih Pancasila itu harus dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu. Tentu kita melihat pada aspek-aspek tadi, yaitu bisa melihat pada aspek sosiologisnya. Kalau bicara sosiologis itu kan berarti bicara tentang praktek kehidupan di dalam masyarakat masa yang lalu sampai dengan masa sekarang ya. Jadi bahwa bagaimana sih kehidupan masyarakatnya di satu negara, kenapa ilmu pengetahuan dan teknologinya harus mengikuti tadi secara sosiologis, yaitu sesuai dengan praktek-praktek kehidupan di dalam masyarakat. Jadi sekali lagi rekan-rekan semua, bahwa pada hakikatnya sebuah ideologi ya, itu kan tidak serta-merta tiba-tiba muncul Pancasila, tiba-tiba muncul komunis, atau tiba-tiba muncul liberal ya. Tentu salah satu yang dilihat adalah berdasarkan pada dimensi realitas. Nah ini, dimensi realitas itu dimensi yang memang secara real, secara nyata sudah ada dalam kehidupan masyarakatnya. Jadi misalnya liberal itu di dalam masyarakat Amerika ya memang secara realitas masyarakatnya memang senang dengan kebebasan tadi, liberal tadi. Nah sama dengan di Indonesia, kenapa sih dalam mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan seni itu harus mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila, karena secara realitas, secara kenyataan di dalam masyarakat Indonesia, secara sosiologis gitu ya, nilai-nilai tadi itu sudah ada. Jadi memang secara sosiologis bangsa Indonesia itu ya memang masyarakatnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi itu selalu berusaha menanamkan nilai-nilai tadi. Ya tidak bertentangan dengan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai kerakyatan gitu. Itu kan bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya pikir itu kalau kita lihat dari sudut pandang sosiologis ya. Jadi secara sosiologis bahwa masyarakat Indonesia itu dari zaman dulu dalam praktek kehidupannya, termasuk historisnya, ya sudah coba mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu tadi gitu ya, ilmu pengetahuan dan teknologi tadi sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Nah itu harapannya begitu. Nah kemudian itu kalau kita lihat dari segi aspek sosiologis ya, dan historis ya, dari sejarah ya, ya kita lihatlah beberapa kemajuan IPTEK, dibangunnya Candi Borobudur, dibangunnya beberapa masjid-masjid peninggalan sejarah ya, itu kan kemajuan IPTEK ya. Misalnya Pak, kenapa sih beberapa masjid di Indonesia ya, itu misalnya ada unsur-unsur Cinanya, misalnya bangunan-bangunan Cina. Wah ini kan berarti menunjukkan ada kerjasama loh. Gitu, misalnya di masa itu ya, misalnya kok ada unsur-unsur kayak kehindu-hinduannya ya Pak, bangunannya, struktur bangunannya dan sebagainya. Oh ini berarti ada tadi sikap saling menghormati, saling menghargai, saling bekerja sama dan sebagainya. Kenapa sih ini bangunan ini, kemajuan IPTEK ini dibangun bisa berdekatan ya antara Hindu dengan Buddha. Nah itu kan menunjukkan ada nilai-nilai kemanusiaan, ada nilai-nilai persatuan dan seterusnya. Nah saya pikir itu kalau kita merujuk pada sumber historis dan sosiologis ya. Nah saya pikir itu.
Nah, kalau mengacu kepada Pancasila ya tentu secara historisnya adalah ya sejak ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara ya pada tanggal 18 Agustus ya. Jadi begitu sidang PPKI 18 Agustus, 1 hari setelah Indonesia merdeka kan ditetapkan Undang-Undang Dasar ya, yang di dalam Undang-Undang Dasar tadi ada pembukaan, yang di dalam pembukaan ada nilai-nilai Pancasila. Nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, ini saya pikir itu juga menjadi apa namanya sumber-sumber yuridis. Nah, kalau secara yuridis tentu ya dengan dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi gitu ya, itu berarti kalau secara yuridis tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pancasila itu dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi kalau rekan-rekan nanti lihat di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Pancasila itu dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dari sumber dari segala sumber hukum yang mana? Ya dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar nggak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Undang-undang pun nggak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Peraturan pemerintah nggak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Peraturan presiden nggak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Peraturan gubernur sama nggak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Karena dijadikan sumber dari segala sumber hukum, artinya ya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pun ya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Memang ada Pak kemajuan iptek yang bertentangan nilai Pancasila ya. Ya tentu saya pikir banyak ya. Di beberapa dunia barat ya. Itu aja kemajuan iptek dengan diciptakannya boneka-boneka yang cantik-cantik ya. Itu sehingga banyak orang yang kemudian memilih apa pasangannya boneka gitu ya. Nah, itu kan kemajuan iptek. Bahkan boneka sekarang itu hebat-hebat, bisa kedip-kedip matanya dengan kemajuan yang teknologi informasi ini. Jadi kecerdasan buatan. Nah, ini kata Gilbert ini nanti orang-orang IT itu jadi bisa diciptakan kecerdasan buatan. Boneka aja bisa respon senyum, respon komentar. Ini ya jangan jauh-jauh lah. Sekarang aja misalnya saya dengan handphone saya gitu ya, saya nanya di mana, apa yang dimaksud dengan demokrasi, itu bisa langsung diketikkan, langsung muncul jawabannya. Itu kan namanya kecerdasan mesinnya punya kecerdasan. Nah, itu positif. Nah, ternyata di dunia barat juga banyak tuh dengan kecerdasan buatan tadi, diciptakanlah boneka-boneka cantik sehingga orang akhirnya tidak memilih pasangan beneran tapi memilihnya boneka gitu ya. Nah, boneka-boneka tadi yang diperjualbelikan istilahnya ya, itu kan kemajuan iptek. Hebat lah, saya juga nggak bisa bikin. Paling banter bisa bikinnya dari kain gitu kan. Tapi itu bisa diciptakan. Nah, sayangnya iptek yang dibuat tadi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau di Indonesia ya tentu dianggap sebagai sebuah pelanggaran gitu ya, karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini. Atau misalnya kalau di Jepang ya, misalnya di Jepang itu kan ada industri film biru ya, di Jepang ya. Ya kalau di Indonesia itu kan kemajuan, ya itu iptek juga. Bikin film gampang, ya teknologi juga ya kan Mas. Ini rekan-rekan yang ahli teknologi informasi, bikin film bagaimana bagus, bagaimana pencahayaannya, bagaimana suaranya, itu kan kemajuan iptek. Tapi kalau kemajuan ipteknya menjadi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tentu secara hukum bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Nah, oleh karena itu Pancasila, karena Indonesia menjadikan sebagai dasar dari segala dasar negara, ideologi, sumber dari segala sumber hukum, maka dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berdasarkan pada nilai Pancasila. Kalau bertentangan dengan nilai Pancasila, ya kalau ketahuan bisa ditangkap. Gitu ya. Jadi Mas, ini rekan-rekan yang ahli teknologi informasi, ahli mesin, kemudian dengan kecerdasannya menciptakan kemajuan iptek tapi untuk yang negatif. Ya contoh sederhana, bikin bom bisa nggak?
mudah nggak bikin bom? Gilbert, bikin bom mudah nggak? Kurang tahu, Pak. Nah, nggak tahu. Mas Gilbert aja yang ahli teknologi informasi nggak tahu bikin bom. Artinya berarti bikin bom itu butuh kemajuan iptek. Tidak semua orang pinter. Berarti itu kan kemajuan iptek. Hebat ya Anda bisa bikin bom. Saya bikin petasan aja bingung. Ini Anda bisa bikin bom. Berarti punya kemajuan iptek. Tapi kalau bikin bom kemudian buat meledakin pasar, namanya kemajuan iptek yang pengembangan iptek saya. Anda bisa hebat bikin bom. Tapi begitu bikin bom buat meledakin pasar, namanya iptek yang Anda ciptakan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu maksudnya bahwa ternyata dalam mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bikin iptek pun sebagai kemajuan iptek, apakah sesuai dengan nilai ketuhanan? Anda bikin bom sesuai dengan nilai ketuhanan nggak ini? Sesuai dengan nilai kemanusiaan nggak? Nah, kalau itu yang menciptakan para ahli militer ya, yang orang-orang militer yang memang buat kepentingan pertahanan dan keamanan. Bikin sendiri, wah hebat ini. Tapi begitu orang lain bikin, tapi kemudian untuk kerusakan tadi ya berarti pengembangan ipteknya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Saya pikir sangat banyak ya, bahkan kalau di teknologi informasi juga sangat banyak. Game-game yang negatif kan banyak ya, Mas rekan-rekan ya. Game-game yang berbau nilai negatif kan banyak. Bikinnya hebat berarti. Kemajuan. Nggak semua orang bisa bikin game begitu. Tapi game yang dibuat bertentangan dengan nilai Pancasila. Wah, melanggar nilai ketuhanan nih Pak. Masalahnya gambarnya ini terlalu terbuka nih Pak, dan sebagainya. Jadi bikinnya itu pengembangan iptek. Menciptakan tokoh-tokohnya, menciptakan skenario-nya itu kan kemajuan iptek. Tapi harapannya kemajuan iptek tadi, pengembangannya tadi harus berdasar nilai Pancasila. Kenapa? Ya karena secara yuridis, secara hukum semua harus mendasarkan pada nilai Pancasila. Tidak terkecuali termasuk adalah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam teknologi. Buktinya apa? Kalau tidak sesuai dengan nilai Pancasila bisa berurusan dengan polisi. Gitu ya, coba bikin aplikasi Mas Gilbert, aplikasi game atau aplikasi apa yang kemudian melanggar nilai-nilai Pancasila tadi. SARA ini misalnya. Bikin teknologinya hebat. Ini bisa bikin ya, diedit. Ya sama dengan ngedit foto lah. Ngedit kan nggak semua orang pinter. Wah ini hebat banget bisa diedit fotonya. Bisa persis nggak ada kayak asli gitu. Tapi ternyata kemampuan ngeditnya itu untuk hal yang negatif. Berarti kan bertentangan dengan nilai Pancasila. Nah saya pikir itu yang menjadi dasar hukum atau sumber Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu salah satunya ya bisa dilihat dari aspek sosiologis, bahwa memang itu secara sosiologis, secara historis itu memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Bisa dilihat dari sumber politis ada juga faktor politik gitu ya. Jadi politik ikut pengaruh juga politik. Apakah ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak? Kadang-kadang dipengaruhi juga nilai-nilai politik. Makanya kan dulu di masa Orde Baru misalnya, Pancasila dengan penataran P4-nya seolah-olah dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Nah itu kan artinya kekuatan politik. Tapi ada juga yang bersumber pada yuridis, yaitu berdasarkan pada hukum, bahwa Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Itu artinya secara yuridis. Saya pikir itu tambahan dari saya untuk pertanyaan Mas Arya. Mudah-mudahan cukup ya, Mas Arya ya. Ya. Silakan saya kembalikan kepada Mas Dwi. Iya, Mbak. Terima kasih. Apakah ini mau ditutup apa ada pertanyaan lagi, Pak? Ya, silakan kalau ada, boleh. Kalau nggak ada ya ditutup. Kalau ada pertanyaan lagi bisa raise hand. Kalau nggak ada, mungkin bisa
akhiri. Ya, terima kasih Pak Raharjo. Saya tutup presentasi dan diskusi tanya jawab, dan terima kasih pada kelompok 7 telah melakukan presentasinya. Semoga bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan pada moderator. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semua, sekali lagi terima kasih kepada Mas Dwi ya, Mas Dwi. Nah, ini namanya udah Mas, gitu. Kalau dipanggil Mas berarti Mas. Nah, ya, memfasilitasi jalannya diskusi ya. Kemudian terima kasih pada penyaji dan rekan-rekan yang sudah berpartisipasi aktif, bertanya dan berkomentar terkait dengan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Mudah-mudahan rekan-rekan semua ini yang kebetulan dari program studi teknologi informasi gitu ya, dari mesin dan sebagainya, ya bisa terinspirasi untuk mengembangkan kemampuan ipteknya gitu ya, ilmu pengetahuan teknologinya. Tetapi jangan lupa bahwa iptek yang kita kembangkan mudah-mudahan itu diridhoi oleh Tuhan sesuai dengan nilai kemanusiaan, mempererat persatuan, menjunjung tinggi nilai permusyawaratan dan nilai keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Harapannya seperti itu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.